Selamat datang di Marjan. Multimedia Artwork Journal. Oke nih, kali ini bersama gua Mahesa sebagai host kali ini dan gua ditemenin sama Nasira. Halo, gue Nasira Sakila. Oke, kali ini gua membawa narasumber dari salah satu mahasiswa aktif di multimedia semester 2 yaitu Devin. Boleh Devin diperkenalkan dulu nama? Boleh. Halo. Jadi nama gue ngomong ya. Oke, Jadi santai aja. nama gue Devin dan sekarang gue lagi di semester 2 di jurusan multimedia. Oke, Devin. Sebelumnya nih kita bakalan kenalan dulu kan ya. Tadi nama udah. Sekarang lu kenapa sih bisa diundang di Marjan kali ini? Kalau boleh tahu? Waduh. Kalau setahu gue sih karena memang untuk inspirasi teman-teman yang jadi kita mau sharing-sharing aja sih gitu. Kita mau sharing-sharing tentang desain di sini sama freelance. Oke. Sebelumnya gue pengen kenalin dulu ke kalian semua kalau Devin ini adalah profesional freelance. Terlebih lagi dia itu juga mahasiswa aktif ya. Jadi ngebagi waktunya buat kuliah dan buat freelance itu sangat sulit pastinya ya kan. Betul. Kira-kira ada kendala nggak kalau sambil kuliah terus sambil freelance juga? Oke, jadi kalau masalah pasti ada ya karena kan untuk sekarang kan klien gue kan ada Indo sama luar negeri kan. Oke. Jadi gue kerja tuh terkadang sampai jam 5 pagi gitu. Jadi terkadang misalkan gue tuh nggak sempat untuk melihat grup. Ya, jadi makanya kalau di grup pun gue sering nanya kan. Iya sih. Ada matkul apa enggak. Jadi itu kenapa? Karena gue emang belum sempat aja gitu. Dan terkadang sih memang ya capek aja gitu. Gitu aja sih. Oke. Mungkin dari Nasira. Bisa cerita nggak sih kayak kenapa lu bisa jadi freelancer di umur segini gitu? Oke. Awalnya gimana sih? Oke, jadi simpelnya itu karena gue butuh duit. Gitu simpelnya. Oke. Dan itu yang mau dorong gue untuk freelancing dan juga sebelumnya gue tuh punya skill tapi gue tuh orang yang nggak suka buang-buang kayak skill gitu kayak opportunity gue tuh nggak suka kalau dibuang. Jadi misalkan kalau ada peluang terus gue kan juga ngeliat ya gue kan juga gue tuh mau cuman gini-gini doang gitu. Gue tuh maunya tuh berkembang, improve. Nah makanya gue tuh pertama awal gue tuh cuman iseng doang gitu. Bukan iseng sih, jadi gue bikin project diri gue sendiri. Jadi gue bikin 3 bulan itu gue konten. Ya, dan Sebelumnya kalau boleh tahu kontennya di mana aja? awalnya tuh gue pure di TikTok. Oke. Dan first video gue tuh bikin kayak bikin introduce gue dan kenapa gue bikin video itu. Dan di situ gue tuh bikin video kalau gue tuh bakal upload konten 2 hari sekali di TikTok sama di IG. Dan ya itu gue tahu pasti tuh nggak bakal ada ruginya karena ya gue kan lagi belum ada apa-apa ya. Jadi itu kata gue itu risknya kecil tapi gainnya tuh gede banget. Masalahnya itu kalau lu nggak dapet klien ya lu itu cuman buang-buang waktu. Jadi waktu lu nggak ada apa-apa, duit lu nggak habis kan gitu kan. Betul. Nah gitu. Pertama itu pasti capek tenaga, terus ngabisin waktu juga. Terlebih lagi lu juga jadi mahasiswa yang aktif kan di kampus gitu. Terus juga sekarang kan udah lumayan sukses nih Bang Devin, Mas Devin ya kan. Itu gimana sih cara lu dapetin klien pertama lu tuh? Oke. Ini salah satu pertanyaan yang kalau gue jadi pembicara ya. Oke. Hampir semua pasti bakal tanya gini kan. Jadi simpelnya cara gue cari klien itu adalah sebenarnya gue itu tuh awalnya itu di Twitter. Twitter. Oke. Karena gue lihat nih awal gue freelance itu target gue tuh ya anak-anak sekolah, organisasi atau mungkin anak kampus yang mau bikin ya kids design gitu lah kan. Jadi awalnya gue dari situ, terus lama-lama gue itu ya kasih harga murah lah 150.000, 200.000, kasih murah-murah dulu. Dan dari Twitter itu gue itu baru gue fokus di TikTok setelah sebulan. Dan FYI gue tuh dapet klien di Twitter itu nggak ada 2 hari. Setelah lu Pokoknya gue tuh di kampus, gue di rumah jam 11 siang gue upload, terus pas gue nyampe di kampus langsung ada yang ngechat gue. Gede, keren banget. Berarti apa ya, maksimal lah lu kerjainnya, terus uploadnya juga konsisten. Itu mungkin itu salah satu emang lagi hoki aja. Aku mau nanya deh, setelah klien pertama lu, abis itu selanjutnya lu dapetin klien lagi gampang nggak?
dari jangka waktu itu. Oke. Jadi untuk dapetin klien habis itu sih gue emang lebih mudah sebenarnya, karena pasti orang mau bayar gue pasti ngelihat kerja gue apa sebelumnya kan. Jadi karena gue udah ada proofnya, makanya lebih mudah aja untuk dapet klien gitu. Oke, selanjutnya tadi kan lu sempat ngejelasin ya, lu ngebagi waktu buat kuliah dan buat kerja itu sulit banget. Ya. Apalagi sampai misinformasi dari grup Iya. di kampus gitu kan. Kira-kira gimana sih cara lu bagi waktu buat kuliah sama buat kerja? Oke. Jadi untuk bagi waktu sebenarnya gue tuh sekarang emang lagi kurus-kurusaknya banget, karena emang sulit banget ya. Apalagi kan karena tadi gue udah bilang juga klien gue luar negeri kan. Ya. Nah itu sulit banget karena yang mereka aktifnya di pagi hari kita, jadi Iya. kita harus bisa menyesuaikan mereka kan. Betul. Nah itu jadinya kayak terkadang ya gue sampai kampus mata gue masih ngantuk banget gitu-gitu. Ya, Jadi ya. ya terkadang itu yang bikin sulit sih. Terus tadi pertanyaan lo apa lagi tadi? Itu aja sih. Oh, itu dia. Ya manajemen Sejauh waktu ini aja. pernah ada nggak kayak jadinya kegiatan-kegiatan yang utama lu tuh jadi miss gitu? Oh iya pernah dong, pernah. Untuk tugas-tugas kampus sebelum UAS nih, gue tuh baru kerjain seminggu sebelum UAS, dan bahkan hari Minggunya sampai jam 7 pagi gue baru selesai kerjain semua tugas-tugas UAS. Tapi hasilnya maksimal nggak tuh kira-kira? Gue ya 50-50 lah, karena Oke. gue masih untuk sekarang sih gue lebih fokusin freelance dulu. Oke, siap. Terus mungkin lu bisa dibilang ini kan pekerjaan yang kurang sehat lah ya. Iya. Kayak lu udah kuliah seharian, terus malamnya kerja sampai pagi. Iya. Itu kesehatan lu tuh gimana, Ben? Waduh, untuk kesehatan gue itu pernah jadi ini kebodohan gue sih, Oke. karena kemarin sempat IG gue viral kan, dan itu viral tuh emang konten luar negeri kan. Iya. Itu tiap gue pagi bangun pasti ada yang ngechat, dan bodohnya gue tuh ngambil, udah tahu gue bakal mau ada UAS. Iya. Ya jadinya sebelum UAS gue stres banget, nggak bohong. Gue bener-bener ngambil semua itu, hasilnya jadi nggak maksimal. Iya, pastinya gitu. Karena gue greedy di situ. Oke. Karena gue nganggep apa namanya tuh, oh gue ada klien nih, gue harus ngambil, tanpa gue tuh Pikir panjang. pikir panjang, karena wah dolar kan main banget kan. Jadi gue mikirnya kayak oh gue ambil aja gitu, padahal itu hal bodoh banget. Tapi gue yakin dari situ pasti itu jadi pembelajaran, Oke. karena kalau gue nggak ngelakuin itu kapan kan. Iya. Kalau Kesempatan nggak datang Iya. dua kali lah. karena gue ini salah satu prinsip yang gue pegang ya, kalau kesalahan itu nunjukin arah yang benar, jadi lu tahu mana yang jelek mana yang enggak, daripada lu tuh nggak ngelakuin apa-apa. Iya. Di situ lu nggak tahu mana yang benar mana yang enggak gitu. Gue mau nanya deh, gimana sih cara lu kayak ngembangin skill, mempertahankan skill lu di tengah kesibukan ini? Oke, sebenarnya untuk ngembangin skill ini gue fokus ke desain ya, karena kan gue fokus di situ. Pertama-tama itu ya gue di konten TikTok gue, IG gue, semua itu semua desain semua. Jadi itu semua tren-tren yang tren sekarang, terkadang gue nyoba di situ. Kan gue kan juga brand designer kan. Nah terkadang mereka kan juga butuh branding untuk brand mereka. Nah pasti gue butuh desain-desain yang apa tuh yang up to date, modern. Nah cara gue untuk bisa ngelatih ya gue sering-sering ngeliat di itu sih, di sosmed gue ada desainnya apa. Terus terkadang gue beli kurs juga. Jadi ngikutin perkembangannya. Pokoknya gue tapi memang untuk belakangan ini gue nggak sempat untuk ngelakuin itu, karena ya tadi gue udah bilang bodoh kan, gue tuh terlalu mengenai project, jadi gue greedy banget, jadi gue kagak sempat belajar gitu. Susah sih ya. Iya. Oke. Ini apa ya? Lu kan udah sejago ini ya, Vin. Udah Belum. bukan jago sih, kayak udah matang banget lah buat jadi profesional freelancer gitu kan. Kira-kira lu belajar dari mana sih, Vin? Kalau boleh tahu awal mulanya kenapa bisa sesukses ini? Ini gue bener-bener salah satu juga pandangan yang gue punya sekarang ya, karena kalau lu buka freelance, lu takut nih tiba-tiba ntar klien lu ntar nggak bisa. Gue tuh punya prinsip di hidup gue juga, jadi apa yang kita jual nanti
klien yang dapat itu ya setara dengan value yang kita. Jadi itu udah hukum alamnya gitu, kayak skill lu segini, palingan ya klien lu segini yang dibutuhin. Jadi nggak terlalu berespek, oh gue nggak bisa ambil nih gitu. Kecuali memang ada beberapa gitu. Dan tadi apa Awal mula lu belajar dari mana? Iya, belajarnya dari mana? Oh, belajar Desain. desain. Nah, untuk belajar desain gue sendiri itu tuh sebenarnya itu udah dari SD. Itu gue Dari pakai SD? ya PixArt. Oke. Jadi kalau lu lihat di TikTok, ada di IG gue itu IG pas gue masih SD itu gue sering edit. Dan itu gue dulu PW-nya apa. Jadi sebenarnya itu ya gue iseng-iseng aja lah. Dan gue hobi gue emang banyak. Jadi gue emang saking banyak gue tuh kagak fokus jadinya. Itu jelek banget gitu. Jadi setelah dari situ gue SMK gue itu multimedia. Nah multimedia itu masih juga desain dong. Iya. Nah terus pas USK itu jadi kayak USK itu kayak ngambil sertifikat lah di SMK. Nah di situ kan gue ujian praktek kan. Terus ada satu guru dia tuh bilang gue ini kamu udah potensi. Nah itu gue makin belajar lagi di situ. Belajar gue ya itu gue tuh ngeliat trennya apa aja di Pinterest, terus juga melihat kira-kira freelance sekarang tuh mereka tuh bisanya gimana. Pasti untuk awal belajar pasti gue butuh referensi, pasti gue butuh orang role model. Jadi cara gue belajar itu ya cari dulu inspirasi kalian siapa, role model kalian siapa, cari 1 sampai 3 lah. Baru kalian di ATM dulu lah, tapi jangan di ATP. Oke. Itu tunggu. Kalau boleh tahu role model Devin sendiri ini apa? Oke. Untuk sekarang sih sebenarnya gue itu tuh udah random ya, tapi kalau dulu itu gue ada Abi Konik, dia tuh freelancer brand design dari UK juga. Terus juga sebenarnya gue itu nggak gue patokin, gue tuh nggak hafal namanya sebenarnya, tapi gue tahu mereka tuh desainnya gimana, Ya, stylenya. iya style gimana. Dan itu gue implementasiin, gue coba, baru gue kasih sedikit modifikasi lah, karena kan kita kan lagi explore kan. Iya. Nah, style desain lu tuh kayak mostly dari lu sendiri atau kayak lu melihat inspirasi dulu dari orang? Oke. Mungkin ini untuk explore pasti kita harus ngikutin apa namanya tuh yang tren lagi apa gitu. Dan untuk di freelance itu style kita sendiri itu sebenarnya itu ini kita harus bisa itu namanya tuh beradaptasi, karena style yang kita mau itu terkadang nggak mau sama si klien kan. Jadi sebisa mungkin gue tuh ngikutin apa sih klien mau, tapi jangan sampai si kliennya itu kita kasih kebebasan sampai style yang dia mau, karena takutnya nanti hasilnya kurang bagus yang mau brand yang mau dia ambil kan. Jadi cara gue untuk style gue sendiri sih, gue itu sih lebih adaptif sih gue. Jadi 50 jadi style gue, 50 dari si klien gitu. Jadi gue kagak maksain harus ngikutin style gue, kagak. Jadi mungkin ntar dia bisa kasih referensi itu kalau dia mau ada retro vintage gitu, baru nanti gue kasih masukan juga, gue kasih apa namanya kira-kira nanti ini bagusnya gimana nih kak gitu. Jadi gue kagak 100% ngikutin style gue. Tapi masih ada sentuhannya ya? Iya, jadi sebenarnya gue tuh orang itu ngikutinnya ada tren, terus juga ada beberapa skill gue yang gue bisa yang bisa gue tambah, dan juga ya klien gitu. Oke. Itu kan tadi ngebahas style lu ya sebagai freelancer buat para klien lu gitu kan. Sebelumnya ini kita mundur dulu ke belakang. Dari orang tua sendiri, lu setuju nggak? Orang tua lu setuju nggak kalau lu jadi freelancer sekarang? Awalnya sebenarnya gue itu tuh orang tua gue tuh sebenarnya mereka itu tuh nggak tahu banget gue kalau gue freelance, karena ya gue diem aja, dan nanti ya sukses yang biar berisik lah, jadi gue diem aja. Jadi untuk tahap ini sih orang tua sih udah tahu, dan juga udah lumayan bangga lah, karena apa namanya awal kan dia nggak tahu tuh. Tapi kalau dia awal sih ya pasti nggak diterima, karena untuk orang tua gua dia tuh kagak masuk kuliah, dan juga kakak gua ada tuh di swasta. Jadi harapan gua itu tuh kan gua di negeri sendiri ya. Harapan orang tua gua dia tuh mau, apalagi gua cowok sendiri kan, orang Batak kan juga.
jadi gue mau bawa marga, terus juga jadi cowok di negeri first di keluarga gue. Jadi kalau gue tuh mau banget, gue tuh fokus di kuliah aja, jadi nggak mau fokus di yang lain-lain. Ya makanya ya daripada gue berantem sama orang tua, jadi gue diem aja. Dan nanti pas nanti gue udah lumayan ya ada hasilnya, baru gue kasih orang tua tahu, baru semangat. Jadi jangan dikit-dikit langsung dikasih orang tua, boleh sih, tapi ya itu orang tua kan beda-beda kan. Orang tua gue sih gitu. Berarti untuk sekarang ini orang tua lu setuju banget nih? Setuju setengah-setengah. Sekarang setengah-setengah. Oke. Karena dulu itu kan masih belum terlalu, sekarang setengah-setengah udah ada improve lah. Gitu. Bagus lah. Buat pendapatan sendiri, kita ngomongin pendapatannya. Aduh. Nggak usah sebutin angka spesifiknya aja. Oke. Sebutin nolnya aja deh. Sama aja. Nolnya aja. Nolnya. Buat awal-awal freelance lu tadi. Awal freelance. Ya, awal freelance tadi lu nyebutin di angka 100 sampai 150.000 tadi kan. Itu harga per desain atau harga per mungkin atau beda-beda lain, sebulan? Kan? Oke, coba sebulan ya. Oke, untuk Ditotalin. di awal total. Iya, ditotalin. Enggak, selama sebulan lu dapetin berapa? Oke, jadi mungkin ini simpel aja ya. Untuk ini gue benar-benar buka di sini ya. Iya. Jadi untuk freelance gue awal-awal banget kan gue mulai itu Oktober 2023. Berarti belum ada setahun gue freelance mulai. Ya kan? Nah, untuk awal-awal sampai Desember itu, paling gue dapat ya 5 sampai 6. Oke. Untuk sekarang gue udah 10 ke atas. Wow. Tapi Vin, kayak pendapatan lu per bulan tuh konsisten gak sih? Oh kagak, tidak. Apa namanya tuh, kan gue konten kreator juga kan, jadi apa namanya tuh palingan kalau lu itu kagak lu tuh kagak konten, pasti itu turun sih. Kayak sekarang kenapa gue tuh nggak konten, karena gue udah terlalu banyak project, karena gue tuh nggak mau gila. Jadi gue mau slow dulu, pelan-pelan, gue mau relax dulu. Jadi setelah itu baru gue gas lagi. Tapi kan tadi lu bilang lu lebih banyak di media sosial ya. Jadi menurut lu seberapa penting sih peranan media sosial dalam promosiin pekerjaan lu dan membantu pekerjaan lu ini? Oke. Untuk promosiin sosial media, gue itu nol tanpa. Sebenarnya gue ada satu, gue ngetes pakai ads dan itu nggak terlalu bagus. Jadi pentingnya itu penting banget. Itu penting banget, dan strategi gue itu untuk bisa dapetin klien itu, jadi gue itu ada ya sekitar, sekarang gue tuh cuma punya TikTok sama IG, tapi kalau dulu gue tuh punya sama Twitter gitu. Jadi gue sekarang fokus 2 aja. Di IG itu ada konten luar negeri sama konten Indo, ya sama di TikTok juga ada Indo sama luar negeri. Oke. Habis itu tadi kan kita membahas soal pendapatan lu selama sebulan dan beberapa belakangan ini kan. Kalau boleh tahu, mungkin teman-teman di rumah pengen tahu hasil kerja lu itu kayak gimana dengan pendapatan yang sebesar itu, Bin, sampai di angka 10 juta tadi. Wow. Mungkin bisa kita lihat di belakang sini, di belakang layar ini kita bakalan menampilkan portofolio Devin. Mungkin Devin bisa ngejelasin satu persatu isinya. Jadi sebenarnya itu gua itu bikin itu pas gua awal freelance. Oke. Jadi ini belum gua update. Gua udah update beberapa, tapi untuk sekarang gua belum update karena gua untuk sekarang tuh pakainya tuh udah pakai sosial media portofolio gua. Jadi untuk orang lihat gua ya gua pakai sosial media. Untuk ini gua tuh ya dulu kan gua kan juga sering tuh apply di LinkedIn kan. Pasti butuh portofolio kan. Kayak gua butuh ini. Kayak ini untuk project gua tuh kagak semua, karena ini awal-awal banget kalau gue lihat. Gua next. Nah ini gua bener-bener awal-awal banget. Ini tuh ya masih Oktober teman-teman. Jadi ini mungkin ini untuk teman-teman yang baru memulai itu bisa lihat lah kira-kira untuk jadi orang yang bisa freelance itu nggak harus jago-jago banget teman-teman. Selagi kalian bisa konten itu bagus banget. Coba boleh next lagi. Nah ini ada beberapa, dan untuk gue sih wajibin bagi bahasa Inggris sih. Oke. Ya karena pasarnya kan supaya lebih luas aja, dan juga kalau lu bahasa Inggris sih target market atau sih ekonomi kelas atas. Ya, internasional. Ya. Nah ini ada beberapa ya experiences gue, karena kan gue kan juga mau apply ya, jadi pasti butuh ada beberapa isi CV gue, pengalaman gue gimana aja. Coba ini ada yang
Oh ya, jadi dan juga sebelum gue mulai ke apa tuh freelance ini, ya gue tuh juga ngasah skill. Salah satu ngasah skill gue tuh kerja apa tuh volunteer. Kayak ini tuh di ya, ibadah gue, gereja gue. Jadi gue volunteer lah gue di situ. Jadi graphic designer. Ya, dan gue tuh kagak mau dibayar sama sekali karena memang gue tuh mau tuh ngasah skill. Tuh. Jadi buat teman-teman, jadi jangan terlalu mikir duitnya dulu. Jadi mungkin kalian tuh bisa mikir ngelatih desainnya, karena nanti bakal linear, pasti bakal naik kok. Kalau skill kalian naik, terus kalian juga bisa ngomong di depan kamera, tambah lagi portofolio yang terlalu bagus banget lah, itu pasti ya ada klien yang 100.000, 200.000 dan pelan-pelan itu pasti bakal naik. Coba boleh. Nah ini salah satu ini kan untuk first project gue. Ini sebenarnya gue bikin pas gue SMA. Ini udah lama banget. Jadi ini tuh pasti juga butuh, karena minim dulu gue belum pernah klien sama sekali. Kita pasti minim dapat klien dalam real project kan. Makanya untuk teman-teman itu jangan terlalu berkecil hati kalau kalian tuh belum ada klien, benar-benar klien. Kalian bisa gunain fake project kalian. Oke. Jadi kayak fake project mungkin bisa dijelasin dulu mungkin teman-teman di rumah. Oke. Jadi untuk fake project itu simpelnya itu adalah kita itu seolah-olah kita tuh ngedesain profesional, teman-teman. Jadi kalian tuh nggak butuh benar-benar dibayar. Kalian tinggal kalau di website kalian tuh bisa searching namanya itu brief template gitu atau brief generator. Nah kalian bisa di situ bisa bikin jadi seolah-olah ini kan AI ya. Jadi si robot itu dia menjadi seolah klien kita. Nah kita bisa belajar dari situ. Nah nanti ya hasilnya pasti bakal bisa kalian taruh di portofolio. Nah itu berguna banget teman-teman, karena ya kalau kita belum dapat klien ya kita dapat dari mana lagi, showcase kita di mana, bukti kita di mana. Gitu. Simpel sih gitu. Vin, lu ada rencana buat memperluas bisnis lu nggak sih di masa depan nanti? Iya. Setelah nanti selesai kuliah gitu, ada gambaran nggak sih lu mau ngapain gitu? Iya. Gua sebenarnya untuk sekarang ini gua udah mau bikin 2 usaha lagi. Satu lagi ya site aja, jual baju lah. Karena kan gua kan suka style tutorial style ya. Jadi gua mau kayak gitu. Terus dan juga yang kedua itu gua itu mau bikin agensi. Jadi gua ada temen gua, kenalan gua, dan sekarang ya kita masih berbincang aja. Nanti gua bakal atur schedule sama dia. Dia tuh freelance di Fiverr ya. Nah dia tuh di situ. Jadi nanti gue sama dia bikin agensi, dia nanti yang social media marketing, nanti gue yang dia graphic design-nya gitu. Itu salah satu 2 usaha gue yang gue potensi mau buat. Ini ada gambarannya. Iya. Oke. Keren banget sih Devin ini. Mungkin bisa kita lanjut lagi PowerPoint-nya. Nah Ini tuh, oh ya BTW gue juga CEO dari freelance community Indonesia. Jadi ini tuh adalah salah satu community yang gue buat sendiri, yang pasti nanti bisa ngebantu teman-teman untuk sharing-sharing tentang freelance gitu. Untuk sekarang gue sih sorry banget, gue tuh nggak terlalu bisa fokus karena emang gue lagi masa-masa terlalu bodoh ya, terlalu banyak project. Jadi gue bikin sendiri, malah gue tinggalin, tuh bodoh banget sih. sekarang udah seramai apa tuh kalau boleh tahu? Berapa ya? Gue di situ. Tapi sekarang masih jalan. Masih. Jadi ini salah satu kayak komunitas gue lah, untuk gue itu bisa sharing. Jadi untuk teman-teman pasti kan kepo dong gimana. Jadi mereka itu gimana cara nyari kliennya. Oke. Boleh Devin coba. Gue cek dulu di. Ini kan ini bulan apa nih? Tahun apa? Wah ini mah Desember nih. Desember tahun lalu. Ada gak? Nggak ada. Ini masih 200 ya. Sekarang berapa tuh kalau tahu? Udah 930. 930. Dan ini kita emang kita mau buat sharing-sharing aja, karena gue juga mau berbakti. Gue tuh prinsip hidup gue tuh mau bantu orang yang yang struggle lah. Makanya kalau ada teman-teman gue yang dia belum ada kayak mungkin dia belum ada website untuk membantu dia melatih desain. Makanya kalau gue denger nih temen gue ada yang bilang, gue mau belajar desain. Lu tinggal ngomong ke gue, lu butuhnya apa? Kayak contohnya, gue tuh ada temen dia tuh gue kasih akun Techdora gue, jadi gue sharing sama dia. Karena gue tahu gue tuh mau membantu gitu.
Itu salah satu apa ya, jadi salah satu berbakti lah gue. Jadi gue tuh nggak mau dibayar sama sekali, jadi ya itu jadi kesenangan gue sendiri gitu. Iya. Terlebih lagi kan di luar sana banyakkan konten kreator atau freelancer ngadain kelas gitu nggak sih, private class buat teman-teman yang emang mau belajar, itu kan berbayar ya biasanya. Sedangkan Devi ini sangat murah hati sekali. Dia menggratiskan ilmunya buat teman-teman di rumah, misalnya mau belajar atau pengen menimba ilmunya bersama Devin, mungkin Devin bisa bantuin nanti. Ya. Di sini gue juga jelasin kok cara gue dapat first time client gue dari mana, terus gue nyari harga dong, Ya. nyari harga gue dari mana, terus cara gue konten di TikTok gimana. Di sini gue sempet bahas dan itu sama ada admin teman gue di itu gue di pin. Jadi kalian tinggal bisa ngeliat aja yang penting gitu. Dan di sini juga ada beberapa ya, misalkan kalau gue butuh orang mockup 3D gitu-gitu, pasti bakal gue tanya di sini sampai bisa 3D nih, nanti biar gue bayar dia. Oke. Bisa dilanjut. Oke. Ini kan ada konten TikTok ya, Vin? Iya. Sama akun profile TikTok lo. Ini terakhir kali kapan nih? Screenshotan tahun kapan? Bisa Bulan lihat. kapan? Ini gue masih 7.000 ya, dan sekarang sih gue udah 16.000-an kalau nggak salah ya. Ini tuh udah lama banget dan gue udah nggak konten lagi. Jadi bisa lihat sendiri untuk freelance itu kalian nggak butuh banyak views. Bisa kalian lihat sendiri di sini viewsnya cuma 3.000, 4.000, 14.000, 32.000, 60.000, 10.000, 20.000. Kalau kalian bisa konsisten dan juga kalian tuh awalnya gue juga mikir gitu. Jadi gue mikir gue harus bikin konten yang rame, ratus ribu, jutaan. Kalian tuh nggak harus gitu, yang penting gue tahu di hidup ini udah kunci sendiri. Jadi kalian itu tuh jangan terlalu berharap tinggi, boleh berharap tinggi, tapi harus tahu realita, harus realistis. Dan juga oke, ini gue kasih trik kali ya. Kalau kalian tahu di setiap video gue di deskripsi itu gue tuh kasih kata kunci. Contohnya, kalau misalkan gue bikin konten tentang logo, kan gue terakhir itu gue ada logo untuk brand apa tuh konstruksi apa tuh, dia tuh bikin untuk brandingnya logo dia kan. Ya. Nah, trik gue ini gue bocorin. Jadi di hampir setiap deskripsi video gue di bawah itu gue kasih logo, desain. Nah, gue konteksnya apa itu? Untuk itu gue logo, desain, construction atau konstruksi pakai bahasa Indonesia ada dua, dan juga atau branding. Nah, jadi fungsinya itu teman-teman. Kalau kalian searching di search TikTok, pasti langsung ada nanti. Dan itu kemungkinan besar itu untuk gedein peluang kalian bisa di searching gitu. Karena hampir semua klien gue ada tuh di searching teman-teman, bukan di FYP. Betul. Apalagi buat follower bisa dibilang sedikit lah ya buat freelancer yang emang udah lumayan cukup terkenal gitu. Sedangkan freelancer di luar sana biasanya udah ratusan ribu bahkan followernya kan. Mungkin dia buat ngedapetin view terus sama attention buat teman-teman yang emang nyari freelancer buat jadi klien lebih cepat daripada lu yang bisa dibilang baru lah. Mungkin itu sedikit tips buat teman-teman di rumah sana yang emang pengen belajar buat jadi freelancer. Tadi dari tips dari Devin tuh sangat penting. Pokoknya konten itu bener-bener apa ya? Itu aset tertinggi lah. Karena itu gratis men. Dan lu tinggal beli ya mic 200.000 lah. Tinggal beli mic 200.000 sama ada palingan sama ada apa tuh stand HP. Kalian ngelakuin itu, kalian investasi buat ke depan itu berfungsi banget. Karena gue juga waktu itu kan gue juga HP gue rusak. Dan gue juga sebelumnya kan gue juga punya usaha ya sebelumnya sama gue freelance kan. Makanya gue sebelum IP. Nah gue tuh nggak mau ngilangin peluang itu untuk konten. Jadi gue nggak mau gunain. Jadi gue tuh setiap barang yang gue punya kira-kira bisa gue kasih berapa duit nih. Gue gituin. Jadi kalau itu kagak gue beli buat gengsi, gak bakal gue beli. Oke, berarti fungsinya ada lah ya. Iya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ya salah satu banyak yang jadi penghalang lah. Dia kameranya HP-nya katanya kurang bagus atau ruangannya gelap gitu ya. Nah,
sebenarnya untuk cara kalian itu lebih visible tuh kalian tuh sebenarnya banyak kok konten-konten kreator yang nggak tunjukin muka. Dan kalau kalian tahu di first time video gue itu gue nggak tunjukin muka sama sekali, dan itu boleh kalian contek loh, tinggal di scroll aja. Oke. Mungkin bisa dilanjut PPT. Nah ini juga ini WSK gue, ini pas gue masih SMA, dan ini gue dilihat lah sama adalah pengawas gue waktu itu dari SMK lain kan. Dari sinilah gue jadi semakin semangat untuk belajar lagi gitu. Oke, boleh di next ya. Nah ini lomba gue, jadi gue juga ikut lomba bisnis sama teman gue, dan gue jadi ketua. Dari situ gue jadi top 17, jadi gue masuk rank 17 se-Indonesia. Jadi gue kirim sekolah gue. Dan ini yang atas ini adalah sebenarnya ini bukan untuk lomba desain sebenarnya. Ini tuh untuk lomba pitch deck ke investor gimana. Dan ya karena gua sempat desain, jadinya gua masukin. Jadi semua desain kalian itu bisa dimasukin ke portofolio. Gitu. Mau itu tugas, mau itu Iya. hasil lomba, Iya, betul. banget kan. Yang penting itu hasil kerja kalian Ya yang penting itu masih satu field lah, masih satu genre yang mau kalian lamar gitu. Terus kalau desain ya pasti kan poster lah, desain gitu. Ini kalau lo ngerjain gitu kayak gini tuh, biasanya lo pakai aplikasi apa sih atau software? Oke, jadi dulu karena laptop gue kentang ya, jadi gue pakai Figma. Dulu gue pakai Figma, full Figma, jadi gue gak pakai Adobe karena ya gue juga gak ada duit kan. Jadi ya gue juga gak tahu crack itu, gue juga gak paham dulu. Jadi untuk ini gue full pakai Figma. Oke. Gitu. Dan ya setelah gue kuliah baru gue pakai Illustrator, Photoshop. Baru gue Figma itu untuk layouting doang. Oke. Boleh dilanjut? Next. Nah, ini juga ada beberapa ya. Ini tadi gue bilang nih untuk ibadah gue, gereja gue. Terus ini juga ada beberapa apa namanya itu ya explore desain kalian lah ya. Oke, boleh next. Nah, ini juga ada klien dari Toyota. Ini juga ada klien dari apa namanya tuh voting di Jaksel. Di mereka itu kontak gue dari Twitter. Nah ini benar-benar Twitter itu benar-benar bagus untuk kalian pemula. Karena kalian tuh harus jago banget. Ini pas awal-awal banget gua desain teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak ekspektasi tinggi. Kalian harus sering-sering upload portofolio kalian yang pasti dapat kok. Oke. Boleh lanjut. Nah ini juga ini semuanya fake project gua. Karena gua waktu itu gua masih awal freelance. Ya gua mau dari mana portofolio ya kalau nggak dari fake project kan. Ini lebih ke filosofi gitu ya. Jadi Iya. kayak ada artinya gitu. Iya. Tuh. Oke. Nah ini juga ada, ini juga pas gue dari Twitter, ini gue klien gue dari apa namanya itu interior design. Jadi dia kontak gue untuk desain logo. Ya ini untuk apa tuh rumah makan Iya, sambal di apa tuh juga di Jaksel juga. Very next. Nah ini project pas gue masih SMA juga, gue tuh disuruh sama guru gue untuk ya bikin logo lah gitu untuk salah satu aplikasi dari SMA gue gitu. Oke, boleh next. Nah, ini juga ada beberapa klien gue. Ini juga di awal sih teman-teman. Yang tadi gue dibilang itu masih dari Twitter. Karena gue masih awal-awal. Kalau boleh tahu, itu kan lu nge-sketch ya di iPad? Ya. Iya betul. Itu nge-sketchnya berarti manual tuh? Iya manual. Teks mau manual. Terus baru dipindahin ke digital lagi? Ya, di vektor. Oke, di vectoring. Oke. Nah ini juga ada beberapa ekspor karena kan dulu kan gue kan juga gak ada klien kan. Jadi gue ngeliat desainer dari Vietnam itu dia tuh gini-gini style ya. Dan di Indo itu gue ngeliat peluang tuh belum terlalu banyak lah. kasih desain kayak gini, makanya gue bikin sering upload kayak gini dulu pas gue masih awal-awal, dan itu di TikTok itu lumayan ramai kok teman-teman gitu. Oke. Nah ini juga ada ya ekspor apa tuh web design lah yang UI, minimalis ya, UI. UX ya di TikTok gitu. Oke. Keren. Next. Nah ini juga ada, karena gini teman-teman, karena waktu itu pas gue masih awal-awal nyari kerja,
hampir semua loker di Indo itu nggak tahu kenapa desain grafis gue harus bisa edit video. Kayak udah sepaket lah ya. Iya. Jadi ya gue terpaksa gara-gara gue juga belum ada pengalaman apa-apa, ya gue jangan batu lah gitu. Jadi gue ngikutin dari sananya untuk ya gue kasih ada beberapa proyek gue pas gue masih SMA gitu. Next. Ya udah gitu doang sih. Ini itu bener-bener pas masih di awal, jadi itu lo gambaran untuk teman-teman tuh, untuk semua orang tuh sebenarnya nggak harus jago-jago banget kok, karena tadi kan gue udah bilang kalau skill kalian segini pasti dapat klien segini, dan itu bakal naik terus. Itu nggak bakal nggak bakal tiba-tiba skill kalian segini nanti kliennya segini. Itu ada mungkin, tapi itu jarang. Jadi jangan berkecil hati kalau desain kalian kurang bagus, karena gue juga masih belajar kok di sini. Ya kita masih belajar sini, dan yang paling penting itulah konten sih. Oke. Konten. Keren banget sih penjelasan dari Devin ini. Terus ini ada satu pertanyaan yang cukup krusial Boleh. buat sebagai freelancer, terlebih lagi di zaman sekarang ini kan udah marak banget yang namanya AI. Waduh, iya. Itu kayak krusial banget lah buat freelancer di zaman sekarang ini. Tanggapan lu gimana, Vin, buat si AI ini? Oke. AI ini simpelnya itu sama kayak dulu pas ada HP baru keluar. Orang-orang ada yang skeptis. Kalau kalian nggak mau ngikutin zaman, dan kalau kalian cuma ngeliat jeleknya doang, pasti hasilnya bakal jelek juga. Cara gua untuk kayak gitu ya, gimana cara gua bisa berdampingan dengan AI ini, gimana cara gua bisa gunain AI ini. Sama kayak dulu ada pesawat kan orang mikir apa sih nggak guna. Sekarang pesawat rame. Nah, jadi kalau kalian ngelihatnya itu hal positif, pasti kalian tuh bakal lebih simpel lah gitu. Jadi sebisa mungkin kalian tahu lah jeleknya di mana, positif di mana, negatif dan positif, dan kalian belajar dari situ untuk nggak ketinggalan zaman. Oke. Bagus Oke. banget sih. Jadi ada nggak sih keluh kesah lu sama harapan lu gitu buat kedepannya, sama yang udah lu jalanin selama ini gitu? Oke, jadi untuk keluh kesah gua, kalau keluh kesah sih sebenarnya sih gua juga bingung nih, maksudnya keluh kesah tuh gimana supaya nggak ambigu gitu. Sejauh ini ya, yang selama ini lu lakuin, ada nggak sih kayak yang sebenarnya tuh bikin lu capek gitu, keluh kesah lu gitu sejauh ini Oke. gitu? Jadi untuk awal-awal untuk keluh kesahnya sih mungkin dinikmatin ya teman-teman. Masa-masa kalian masih muda, jangan sampai di tua kalian bakal menyesal gitu. Karena gue juga masih muda, jadi gue mau capek-capean. Jadi untuk keluh kesah sih jadi makan aja, dimakan sehari-hari. Jangan sampai nanti kalian masih muda cuman rebahan doang, atau nanti pas kalian tua baru kalian kenapa gue nggak gini ya. Itu sayang banget. Jadi untuk keluh kesah pastilah capek. Tapi gue tahu kalau ya kayak emas kan nggak langsung, pasti dia harus dibakar dulu lah, harus panas dulu. Nah sama kayak hidup kalian gitu. Kalau kalian ya cuma gitu doang, pasti kalian juga hasil outputnya juga bakal sama. Makanya untuk teman-teman yang baru awal capek, nggak apa dirasain dulu teman-teman. Karena dari situ dia bakal kasih tahu tuh kesalahan kalian, tuh bakal kasih tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang nggak benar. Dan kalian bisa belajar dari situ. Contohnya kalau orang yang baru belajar naik motor nih, dia jatuh, Pasti. dia pasti orang yang pintar sih tahu kok gimana cara gue supaya nggak jatuh. Ya gue nggak ngelakuin yang lalu itu, ya kan? Ya belajar lah Ya. dari kesalahan. Apalagi kalau itu udah better lah daripada orang yang nggak ngelakuin apa-apa Yang kayak nggak pernah gue mencoba. takut naik motor lah. Ini simpel ya, ini cuma perumpamaan doang, bukan berarti semua orang harus punya motor. Ini cuma perumpamaan doang teman-teman. Jadi dari situ bisalah orang bisa mikir lebih simpel. Kalau kalian itu mau improve dan kalian mau nyoba, itu masalah kok teman-teman. Apalagi coba gini, kalau kalian yang bayar listrik masih orang tua, nyuci masih orang tua, kasih makan masih orang tua, nggak ada salahnya kok. Baru tinggal masih orang tua, nggak ada salahnya untuk nyoba. Bagus banget sih sumpah. Pertanyaan dari Dev ini masuk akal semua gitu. Emang apa yang dia rasain kita rasain juga, apa yang kita rasain Devin rasain juga. Terakhir nih Pin, Boleh. ada nggak sih pesan lu yang mau lu sampein gitu ke pendengar dan teman-teman yang mungkin lagi mikirin buat terjun ke dunia freelance design juga dan mahasiswa juga gitu? Ada nggak sih tips-tipsnya atau apa? Oke, mungkin untuk kesan ya. Tadi gue bikin lebih simpel aja supaya lebih mudah mengerti.
untuk teman-teman yang mau mulai freelance, jangan takut untuk coba dan juga jangan takut untuk salah. Karena ya tadi gue bilang tadi, karena kalau kalian belum nyoba apa-apa pasti itu bakalan jelek banget. Itu udah rendah, itu kasta terbawah. Itu udah mulai jelek banget. Jadi untuk pesan tetap semangat juga teman-teman. Dan juga kalau kalian masih punya orang tua harus semangatin juga, orang juga bisa lebih apa ya, lebih nyemangatin lah, bikin bangga orang tua kalian, karena kalian tuh aset di keluarga kan. Jadi kalian tuh penerus. Jadi untuk pesan kalian nggak harus didesain, mungkin ada editor atau motion graphic atau UI UX designer, atau mungkin ada gue kan di brand design sekarang ya, mungkin kalian juga ada di 3D model. Nah kalian tuh bisa belajar dulu pelan-pelan, jangan terlalu berekspektasi tinggi. Boleh ekspektasi tinggi, tapi sebisa mungkin itu jangan sampai kalian tuh takut untuk nyoba. Jadi coba aja dulu, karena kalau kalian nyoba pasti tahu kok mana yang bagus, mana yang jelek gitu. Jadi tetap semangat buat semuanya. Oke, terima kasih Devin buat penjelasannya, keren banget semua. Langsung aja, karena waktu juga sudah mepet banget. Devin juga udah bagus banget buat pertanyaan-pertanyaannya, udah dijawab dengan maksimal. Terima kasih juga Devin yang udah nyempetin datang di Marjan kali ini. Gua sebagai host dan Nasira di sini izin pamit undur diri. Sampai jumpa di Marjan berikutnya. Bye bye. Terima kasih Devin. Terima kasih Devin.